wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali berkumpul dalam ketaatan. Kita awali dengan langkah kaki menuju masjid dengan niat melaksanakan ibadah wajib sholat berjamaah, dan nantinya juga kita tutup dengan pelaksanaan sholat Isya secara berjamaah. Tapi di antara dua waktu sholat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu. Tentu harapannya semoga Allah turunkan barokahnya, rahmatnya, dan tercatat sebagai hamba-hambanya yang kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, pada pekan yang lalu kita telah menambahkan jenis sholat nafilah, sholat sunnah yang mengitari sholat wajib. Karena pada hakikatnya ibadah wajib kita ini mungkin di sana di sini ada kekurangannya. Ya, maka ganjelan atau perkara yang bisa menambalnya itu adalah perkara yang sifatnya sunnah atau sunnah muakkadah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan yang ditekankan 12. Yang tidak ditekankan lebih daripada itu. Kita sebutkan dimulai dari sholat subuh, ada sunnah fajar. Di Indonesia biasa disebut dengan qobliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, ya, raq'atai fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Saking kuatnya sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh, siapa saja yang sudah terbiasa, catatannya di sini, sudah terbiasa, ya, wis ajek, wis nglakoni ketemu 10 tahun misalnya, ya, atau setidaknya setahun 2 tahun lah. Kemudian sakit atau safar atau ada udzur lain, kerinan tang ini, ya, berarti kalau safar nggak sholat, atau karena sakit juga nggak bisa sholat, maka ini nikmatnya. Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, faedah kalau kita ibadah ajek atau kontinu, kemudian kita terhalangi untuk melakukannya dikarenakan udzur, maka Allah tetap mencatat amalan tersebut bagi kita dengan syarat apa? Ajek. Biasa sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Lah kok ternyata sakit, ya, nggak bisa melaksanakan, ketemu sedino 2 dino, hari ketiga baru sehat, maka selama 2 hari dia tinggalkan qobliyah subuh tetap mendapatkan ganjaran.
Itu enaknya kalau orang sudah istiqomah. Nah, kalau orang itu sedang kerinan, bangun jebule wis qomat subuh, budal nang masjid, ya, masbuk meneh. Maka saking dikuatkannya 2 rakaat fajar ini, maka dibolehkan sesudah salam bersama imam, orang ini bangkit lagi untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, meskipun sudah selesai subuhan yang wajib. Tapi catatannya apa? Terbiasa melakukan, ojo digawe-gawe. Ora nate sholat qobliyah subuh ketemu pisan masbuk, nah bengi iki melu ngaji masalahnya, ya kan, sesuk dipraktek nih, ya, bar salam imam usur apa-apa, ya, nah itu malah nyele dhewe itu. Ditakutkannya bisa menimbulkan gambaran yang aneh terhadap syariat yang sempurna ini. Karena pada aslinya jenenge qobliyah berarti dilakoni sadurunge sing wajib. Lagi kok dilaksanakan sesudah sing wajib, ya goro-goro ada uzur. Biasane ya sadurunge qomat, tapi karena kerinan sekali atau 2 kali dan ini bukan rutin, maka dibolehkan untuk berdiri lagi sholat 2 rakaat qobliyah subuh sesudah salam subuhan bersama imam. Ya, mau ulama menyebutnya sebagai qadhaan, ya, ataupun tidak, ya, itu hanya sebatas istilah saja. Begitu juga sholat zuhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan 4 rakaat qabliyah zuhur, ya, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berarti sudah berapa? Sudah 6 tambah loro 8. Asar tidak ada yang dikuatkan. Maghrib dan isya dikuatkan di ba'diyahnya saja. Berarti ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Total 4 tambah 8 berapa? 12. Ini yang dikenal dengan sholat sunnah rawatib yang sunnah muakkadah. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sholat nafilah yang lain di hadapan para sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tambahannya adalah ba'diyah zuhur ditambah lagi 2 rakaat, sehingga zuhur itu bisa 4 qobliyah, bisa 4 ba'diyah. Udah tambah dawa kan, jadi wis tambah loro, wis 14. Kemudian asar dibolehkan kita sholat qobliyah asar itu 2 rakaat, meskipun tidak dikuatkan, tapi sah-sah saja, silahkan sholat qobliyah asar 2 rakaat. Bahkan Abdullah ibnu Abbas juga membawa riwayat tambah lagi 2 rakaat, ba'diyahnya nggak ada. Kemudian maghrib dan isya silahkan kalau pengen sholat qobliyah maghrib dan qobliyah isya 2 rakaat. Berarti tambah piro wae wis 12 tambah loro 14, tambah qobliyah asar loro 16, tambah lagi loro 18, tambah qobliyah maghrib loro 20, tambah qobliyah isya loro 22. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan memerintahkan Abu Bakar selepas sholat ba'diyah maghrib supaya Abu Bakar berdiri lagi melaksanakan sholat sunnah lagi 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam. Total berapa rakaat? 6 rakaat.
dilaksanakan sesudah sholat ba'diyah maghrib. Berarti wis tambah piro meneh niku? Ya, 22 tambah 6 wis 28. Ya, itu baru yang mengitari sholat wajib. Belum kalau nanti tambah sholat tahajud. Anggaplah kita ambil tahajud plus witir yang 11. Berarti 28 tambah 11 pinten? Nah, belum waktu pagi siangnya ya bisa digunakan untuk sholat duha. Anggaplah kita ambil yang maksimal 8. Berarti tambah berapa lagi itu? Belum lek setiap mlebu masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid, minim mlebu masjid ping 5 karena sholat ada 5 waktu ya, berarti berapa itu ya, dan lain seterusnya. Semuanya dikerjakan rata-rata 2 rakaat sekali salam, kecuali dalam pelaksanaan sholat sunnah nafilah zuhur. Sholat sunnah nafilah zuhur karena qobliyahnya ada sampai 4 rakaat dan ba'diyahnya juga ada sampai 4 rakaat, maka dibolehkan pelaksanaannya dengan 2 metode. Yang pertama dengan 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam. Dan itu jadi 4 rakaat. Ba'diyahnya juga sama, 2 rakaat salam, ya, bangkit lagi 2 rakaat salam. Tapi selain itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan pelaksanaannya langsung 4 rakaat sekali salam. Ya, pelaksanaannya langsung, mau qobliyah mau ba'diyah silahkan. Jadi 4 rakaat sekali salam. Boleh dengan jeda tahiyat awal, boleh dengan tanpa tahiyat awal. Ya, semuanya ada dan dilakukan oleh para sahabat, baik yang model 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam pakai tahiyat awal atau 4 rakaat salam tanpa pakai tahiyat awal. Nah, cuma pesan saya, yo dideleng-deleng kondisional masjid dan lingkungan kaum muslimin sekitarnya. Ya, kalau bar sholat duhur kemudian sholat 4 rakaat meneh, ya dikironi gak sholat sunah iki koyoke LDI. Ya nggih, wis ora mau dianggep rasa salate rasa mbaleni neh lah, berarti ya kita salatnya yang 2 rakaat salam 2 rakaat salam wae ndak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah tahu, sudah bisa memahami bahwa oh iya iki berarti pas ngaji kayak dipraktekne ya langsung 4 rakaat sekali salam, ya monggo silahkan. Nah, ini bagian dari sholat sunnah nafilah atau biasa kita kenal dengan rawatib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam pembahasan kitab Minhajus Salikin ini, salat sunnah berikutnya yaitu salatul witri. Salat witir. Wa salatul witri sunnatun muakkadatun. Hukum salat witir itu sunnah muakkadah. Makanya kalau bisa jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena dawaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hadran wa safaron. Nabi senantiasa kontinu, tidak pernah meninggalkan sholat witir baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Nggak pernah ditinggalkan. Jadi sholat witir ini bagian dari sholat malam. Dan minimal cuma 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Berarti kan sebetulnya kalau kita punya kemauan untuk memperbanyak ibadah, tentunya bisa. Omong 1 rakaat. Wabot tangine iki Ustaz masalahe. Ya kalau gitu mboten sah nunggu nangi.
Habis isya jenengan kondur dari masjid, sholat 1 rakaat itu sudah terhitung sholat witir. Ya, karena kita pulang isya itu sudah bagian dari malam. Bahkan sholat ba'diyah isya kita itu sudah bagian dari sholat malam, karena isya itu sudah masuk waktu malam. Karena awal malam itu dimulai dari maghrib. Ya. Jadi kalau jenengan ngerosok aku angel tangiku biasanya adzan subuh, ya sudah, sholat witirnya bisa dikerjakan sebelum tidur, boleh. Ya. Kalau bicara utama atau afdholiyah, tentu sholat malam dikerjakan setelah kita bangun tidur, itu yang afdhol, bukan harus. Tapi kalau kita memang karakter yang susah bangun, ya, terus angel turu, ya ini nggak apa-apa. Berarti kan sholat malamnya sebelum tidur, ya. Minim witir 1 rakaat. Mau ditambahi dengan sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru ditutup dengan witir, nggih, monggo silahkan. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan metode sholat malam terbaik, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Wa hassan nasa alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi, mendorong manusia supaya tidak meninggalkan sholat witir ini. Ya, contohnya dengan apa? Beliau melaksanakan meskipun dalam kondisi safar. Safar itu kan berarti sholat wajib oleh dikosor. Sholat wajib oleh dijamak. Yang 4 rakaat iso dadi 2 rakaat. Kemudian kita boleh menggabungkan antara zuhur asar dan maghrib isya. Tapi Rasul tidak pernah meninggalkan sholat malam, yaitu sholat witir. Wa aqalluhu rak'ah, dan batas minimal sholat witir itu adalah 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11, dan terbanyaknya jumlah witir adalah 11 rakaat. Ya, karena witrun itu secara bahasa ganjil. Makanya siji yo ganjil, 11 yo ganjil. Jadi bisa witir sebanyak 3 rakaat juga boleh. Wa waktuhu, adapun waktunya, min sholatil isya'i ila tulu'il fajri, dari waktu sholat isya, makanya tadi ba'da isya itu sholat witir, ila tulu'il fajri, sampai waktunya fajar subuh. Nah, umpama jenengan tangi go ngadzan subuh iki, kemudian ambil wudhu, tapi meh subuh, tapi belum adzan, jenengan sholat witir, niat sholat witir sak rakaat ritek rapopo lah, jebule baru baca Al-Fatihah wis krungu adzan subuh. Ya, maka para ulama dalam hal ini sepakat bahwa tidak perlu membatalkan witirnya. Meskipun udah adzan subuh, nggak perlu membatalkan witir. Kerjakan, nggak masalah. Tuntaskan sampai salam. Cuma karena kita tahu udah adzan subuh, ya kita ambil yang paling minim tadi, hanya 1 rakaat. Bacaannya juga bacaan yang ringan saja dari surat-surat pendek. Ya. Jadi sampai syariat saja memotivasi kaum muslimin dan muslimat untuk sholat witir tidak ditinggalkan, meskipun ketabrak adzan subuh dalam posisi kita sudah sholat, ya sudah takbiratul ihram, maka selesaikan. Salam bar kuwi ngadeg neh, boleh untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh. Ya, karena kalau sholat qobliyah itu syaratnya apa? Harus sudah masuk waktu sholat. Kan gak ono ceritane sholat qobliyah urung
mlebu ayahe gak ono. Namanya salat qobliyah zuhur berarti ya wis manjing zuhur, kita sudah dengar adzan zuhur, baru kita salat qobliyah zuhur. Makanya salat qobliyah Jumat gak ono, Pak. Ya, salat qobliyah Jumat itu enggak ada. Ya. Kan Jumatan itu waktunya ketika imam mulai naik mimbar. Lah sampean sing teko sadurunge imam salat 2 rakaat itu bukan qobliyah Jumat. Karena emang enggak ada salat qobliyah Jumat, itu salat tahiyatul masjid atau para ulama memberikan nama sholatul intidhar, salat menunggu khatib naik mimbar. Ya. Betul, dikuatkan karena Rasulullah SAW ketika khutbah ada orang yang datang kemudian mau duduk, Rasul larang, salat sholli rakaatain. Ya, salat dulu 2 rakaat. Ya, ini bukan sholat qobliyah. Ini yang dimaksud adalah sholat tahiyatul masjid. Baru kemudian fokus ke khutbah. Kalau orang yang datangnya jam 09.00, jam 09.30 iki sing wis purna mungkin ya pensiun wis gak aktif lagi, jam 08.30 iso mlebu masjid itu. Nah, itu sholat 2 rakaat salam, ngadekne sholat 2 rakaat salam sampai khatib munggah mimbar, ini namanya sholat al-intidhar. Ya, jadi memang ada awalnya sholat sunnah mutlaqah, tapi untuk memudahkan pemahaman kepada muslimin khususnya zaman sekarang, itu para ulama memberikan nama. Tapi nama ini bukan ta'yin penentuan dari Rasul, bukan. Ya, sehingga kita pun tidak terlalu apa istilahnya pokoknya jenenge iki mesti sing bener, ndak juga. Ini hanya istilah dari ulama untuk memudahkan. Ya, seperti hanya ketika kita habis melakukan dosa, njur sadar, geton nyesel, kok iso aku koyo ngene. Ya, eling bahwa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita galau, hati kita pengen kembali kepada Allah. Akhirnya kita pun mengambil air wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Boleh seperti ini? Boleh. Dan Rasulullah SAW pun menganjurkan demikian. Nah, terus ini sholat apa? Ya, lah ulama kemudian ketika melihat kronologi seperti ini, bar dosa, bar maksiat, ya, kemudian pengen kembali kepada Allah, dia sholat, ya, berarti sholatnya adalah sholat taubat. Ya, jadi nama sholat taubat itu bukan langsung dari Rasul SAW, tapi itu definisi istilah yang keluar dari para ulama untuk memudahkan saja. Seperti ilmu tajwid itu zaman Nabi gak ono idhar halqi, gak ono. Ya, idgham bi ghuna bila ghuna, matobi'i nggak ada. Itu semuanya lahir dari para ulama sebagai pembelajaran kita untuk memahami syariat ini dengan lebih mudah. Sehingga kalau ulama ngasih nama sholat taubat, ya kita tahu tadi kronologinya. Pelaksananya kapan? Ketika kita selesai melaksanakan maksiat dengan penyesalannya itu. Ora terus dijadwalke. Monggo derek benjing kumpul nggih. Teng masjid niki bibar isya jam 8 kula enteni. Ya, kita sareng-sareng akan melaksanakan sholat taubat. Mungkin ini ora berdus. Oh, ini bar maksiat kok. Ya kan? Kok kon sholat taubat. Nah gitu. Ya, silahkan kalau habis dosa kemudian kita sadar mau sholat taubat, silahkan. Ya, tapi bukan kemudian dibikin jadwal, direncanakan berjamaah. Lah ini yang menjadi masalah.
Ya, bukan sholat yang dilarang, tapi mulai dari metode, kemudian pelaksanaannya dan penjadwalannya ini yang tidak pernah difahami oleh para sahabat dan ulama-ulama dari para imam-imam yang mu'tabar di dalam memahami nas. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal afdal an yakuna akhir salatihi al witr kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil lail witran, muttafaqun alaih. Nah, jadi Rasul pun mengajak kita sebisa mungkin sholat witir itu dijadikan sholat penutup sholat malam. Jadikan penutup sholat malam kalian adalah sholat witir. Bukan berarti kemudian kalau kita sudah sholat witir tidak boleh lagi sholat malam. Seperti tadi kasusnya, ya, kasus ketika kita koyo angel tangi bengi iki aku tak witir bar isya wis, monggo silahkan ambil 1 rakaat atau 3 rakaat, alhamdulillah dengan kundur sare mamane. Jebule jam 1:30 tangi, ya, kayak angel turus ngerasa cukup tidurnya. Akhirnya mau sholat lagi boleh, nggak masalah. Ya, meskipun ini bukan satu yang disepakati oleh ulama, tentu ada silang pendapat, tapi pada hakikatnya merujuk dari pemahaman nas-nas yang ada, maka sholat witir kemudian dilakukan lagi sholat malam setelah witir itu pun juga tidak masalah. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Nu'man bin Bashir menyebutkan memang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara-perkara sing halal wis jelas, gamblang, cetha. Perkara sing haram padha karo cetha gamblang. Tapi Rasul juga menyampaikan bahwa di antara keduanya bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna illa qalilun minan nas. Di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara syubhat. Secara wong dhewe nyebuti samar-samar, abu-abu. Lah ini yang mengetahuinya nggak banyak manusia, yang tahu hanya para ulama. Maka kita tinggal mengikuti ulama mana yang paling dekat kebenarannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti kemudian kita sak-sake dhewe, enggak. Tapi karena perkara syubhat itu pasti ada. Ya, ini bagian dari sunnatullah, menunjukkan kalau ilmu Allah itu luas dan kita memang tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang halal jelas, makanan yang haram jelas. Tapi beda zaman, beda waktu, beda tempat, akhirnya muncul ya sesuatu yang sampai hari ini para ulama akhirnya ada silang pendapat. Ya, dikarenakan itu tadi, kalau tidak ada dalil yang pas, cetha, dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, makanya yang patokannya ora nek dalile kok berarti ki gak oleh iki. Ya. Apalagi bagian-bagian tertentu yang mengandung kotor, ya. Seperti hanya kalau hari ini ya saudara-saudara kita sing bagian etan itu kan mereka punya makanan cemilan itu kan ulat sagu. Nah itu sampai hari ini ulama itu berbeda pendapat. Ono sing halalno, ono sing haramno. Ya, sing halalno ora enek pengharamannya. Berarti semua makanan awalnya adalah boleh sampai ada yang mengharamkannya. Ada dalil Al-Qur'an atau dalil hadis. Tapi yang mengharamkannya itu kan barang-barang yang kita melihatnya adalah barang-barang qadharat, yaitu yang kotor. Ya, mosok menungso kon mangan sing reget. Ya, nah ini namanya umurun
mustabihat. Pasti ada. Ya, cuma kalau orang pada umumnya, apalagi orang yang bicaranya cuma hawa nafsu, itu memahami syubhat adalah halah urung ora haram kok ora apa-apa, ya kan? Karena memang urung mesti haram. Tapi kalau orang yang berusaha menjaga ketakwaannya kepada Allah, ya, itu definisinya dari sudut pandang sebelah. Lah wong yo urung mesti halal kok. Nah, ngono. Kayak gitu. Jadi syubhat itu kalau orang bicara hawa nafsu wis ora apa-apa, urung nganti haram kok. Tapi kalau bicaranya dengan ilmu dan menjaga kehormatan ilmu, wara, ya, maka dia mesti berusaha untuk menjauhinya. Makanya kalau hari ini tuh kan masih saya secara pribadi juga belum bisa jawab karena saya juga nggak tahu bentuk aneh. Kemudian saya pelajari yo sik urung enek sing memastikan haramnya dan halalnya. Itu jenis teh, Mas. Jenenge kombucha. Ya. Ada teh itu kombucha. Nah, itu sampai sekarang jangankan saya, ya MUI wae sing suatu lembaga wae sik, ya kan? Sik Senin Kemis kok itu masih digodok kok. Ya karena emang dibilang haram. Ya bisa karena emang mengandung ada alkoholnya. Tapi alkoholnya ini kalaupun ada dalam teh tersebut itu seakan-akan nggak ada efeknya kepada peminumnya. Akhirnya menjadi sesuatu yang syubhat hari ini. Ya. Atau misalnya ada istilah dalam fikihnya gini. Al-ijarah al-muntaha bitamlik. Al-ijarah al-muntaha bitamlik. Artinya sewa yang berakhir kepemilikan. Ini dari dulu sampai sekarang ini masih silang pendapat para ulama. Ya, contohnya gini. Saya nyewa sepeda motor dari salah satu jamaah. Pokoknya bensasi tak sewa 500.000. Ya, bensasi motor sampean saya sewa senilai 500.000. Pok 2 tahun wis dadi wekku. Ya, sudah jadi milik saya. Pokoknya 2 tahun nyewane itu sudah jadi milik saya. Nah ini sampai hari ini ulama silang pendapat. Ada yang membolehkan akad seperti ini, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan tentu dalam akad ini enek sewa yo enek, akad jual beli enek, ya. Ya, terus yang membolehkan ya semuanya terpisah, sewa juga dibolehkan terpisah. Kemudian ketika memang setelah 2 tahun jadi hak milik, yaitu keridhaan dari yang punya dan dia cukup dengan piro mau 500 ping 24 berarti kan 24 sasi ya monggo ndak apa-apa ya. Tapi ini bukti kalau hal semacam ini menjadi perkara yang syubhat. Atau ini yang mungkin lebih banyak dalam hal jual beli. Saya lagi pengen beli HP ya. Di seberang SMK sini ada counter HP. Saya naksir itu HP. Regane orang yuto. Saya nggak punya duit 2 juta. Nah, terus jenengan tak jawil. Ya, tolong aku ra duit 2 juta, HP 2 juta. Oleh gelem nulung tukunen kuwi. Kan dadi wekmu. Lah genti aku tak tuku ning sampean nyicil rita ora apa-apa. Nah, sampean punya duit itu 2 juta itu. Akhirnya ke counter lunas cash teng 2 juta. Ya kan? HP milik siapa? Milik jenengan kan? Ya. Ini kan jelas sudah pindah tangan, pindah ke pemilikan. Lah saiki jenengan dol ning kula. Tapi enggak kontan karena saya enggak punya duit 2 juta. Akhirnya ketemunya nyicil. Ya, bensasi mamane 200.000, ketemu setahun piro? 200 ping 12 berapa? Nah, 2 juta 400 ya. Sampean dapat untung 400.000.
Nah, ini sampai hari ini pun menjadi perkara yang syubhat. Yang membolehkan jelas, wong itu akadnya jelas, jual beli dan kepemilikan sudah jelas. Ya, makanya kenapa kalau yang di lembaga keuangan itu nggak boleh model-model sistem kredit baik kendaraan atau rumah seperti gambaran ini, karena lembaga keuangan tidak pernah pindah tangan kepemilikan, nggak pernah. Ya, yang ada mungkin duitnya dikane awake dhewe atau melalui properti ya pengembangnya itu. Nggak pernah ya lembaga keuangan itu punya hak milik dan memang SOP-nya nggak bakal punya kepemilikan ya, karena lembaga keuangan itu nggak boleh punya aset. Makanya nggak boleh, di situ letak ghorornya. Kita nyicil dan berlebih, disitulah ada ribanya. Kalau ini tadi kan jelas cetoh ya, ganti kepemilikan, saya beli secara kredit ya. Tapi yang mengharamkan tetap ada lagi, mau wis mbok gawe settingan koyo ngene ya, sehingga asline kowe iki yo nyilih duwite dan bungani bertambah 400.000 tadi. Nah, wallahu a'lam bisawab ya. Yang jelas dalam perkara sholat witir yang kemudian dilaksanakan sholat berikutnya ya, meskipun ini perkara silang pendapat para ulama, tetapi yang lebih kuat insya Allah yang membolehkan sholat setelah sholat witir tidak masalah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.